Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai adalah 3.2 memahami makna Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 114 dan hadis terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Adapun fokus pembahasan kita pada hari ini yaitu 3.2.1 mampu menyebutkan arti dari Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait tentang makanan dan minuman yang halal. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pengetahuannya setelah peserta didik melakukan pembelajaran tentang Quran Surat An-Nahl ayat 114, diharapkan siswa dapat menjelaskan makna isi kandungan Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 114 dengan benar dan hadis yang terkait. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan arti Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis yang terkait. Tujuan yang ketiga yaitu mampu menunjukkan nilai-nilai yang disampaikan pada Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis yang terkait. Baik, kita masuk pada materi pembelajaran. Pertama, Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 114. Oke, mari kita akan baca bersama-sama. Silakan kalian simak dan perhatikan tulisannya dan dengarkan bacaan Miss. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Oke, sekarang kita akan kupas makna yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114. Apa saja isi kandungannya? Yang pertama, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114, Allah menyuruh kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan dan minuman yang baik adalah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dikonsumsi berdasarkan ilmu kesehatan. Jadi, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita umat Islam untuk memakan makanan yang baik dan halal. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah contoh perilaku yang menunjukkan memilih dan memakan makanan yang halal dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan makanan yang baik dan halal? Adalah sebagai berikut. Pertama, memilih bahan makanan yang baik dan halal. Yang kedua, memprosesnya dengan benar dan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, memakan sesuai dengan syariat. Yang keempat, mensyukuri makanan dengan penuh rasa syukur. Jadi, makanan itu dikatakan baik dan halal apabila dia memiliki unsur-unsur pertama dibolehkan dalam syarat-syarat pertama dibolehkan dalam Al-Quran dan Sunnah.
Yang kedua, secara substansi atau secara zat memang makanan tersebut adalah makanan yang halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kita akan melihat dalil yang kedua, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Kita bacakan, perhatikan baik-baik. An Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullaha wajmilu fit talabi wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi khuzu ma halla wa da'u ma harrama. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbaguslah cara kalian mendapatkan rezeki, karena sesungguhnya jiwa seseorang itu tidak akan mati sebelum rezekinya tercukupi, meskipun datangnya rezeki terlambat. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah cara mendapatkan rezeki. Ambillah apa saja yang telah Allah halalkan kepada kalian dan tinggalkanlah apa saja yang telah Allah haramkan untuk kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang kita akan lihat kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut. Apa saja isi kandungan hadis tersebut? Yang pertama, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa dalam mengkonsumsi makanan dan minuman harus berhati-hati, yaitu harus dipastikan bahwa makanan dan minuman itu benar-benar halal, kemudian baik dan benar. Halal yaitu halal berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan pengertian baik di sini berdasarkan ilmu kesehatan. Jadi yang ketiga, benar, yaitu benar cara mendapatkannya. Jadi makanan itu dikatakan halal apabila tidak ada larangan dalam Al-Qur'an. Jadi karena hukum dasar makanan itu adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jika dalam makanan tersebut tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka makanan tersebut boleh dikonsumsi. Kemudian baik berdasarkan ilmu kesehatan, artinya makanan tersebut ketika kita konsumsi tidak menimbulkan dampak yang mudorot, tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Bagaimana caranya kategori baik? Makanan itu harus bersih, kemudian makanan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang berbahaya seperti racun, seperti mengandung cacing pita. Nah, seperti makanan yang terdapat pada daging babi itu, kenapa umat Islam dilarang memakannya? Islam melarang mengkonsumsi babi karena dalam daging babi tersebut terdapat mudorotnya yang lebih banyak. Kemudian benar, yaitu benar cara mendapatkannya, tidak dengan cara mencuri, tidak dengan cara korupsi, tidak cara menipu orang lain, dan tidak dengan cara yang lain yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Adapun sebab diharamkannya makanan adalah sebagai berikut. Pertama, haram karena cara mendapatkannya. Misalnya dengan cara mencuri, ya tadi sudah dijelaskan ya, dengan cara mencuri, dengan cara menipu, dengan cara riba, merampas hak anak yatim dengan batil, kemudian hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa kolusi dan nepotisme? Hasil dari makar, ya, kerjasama yang tidak baik. Padahal dalam Islam Allah melarang kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya buruk. Jadi perintah dalam Islam itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan, ya. Kemudian haram karena substansi barangnya.
Hal ini dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu jamad, benda mati. Benda mati itu seperti makanan dari buah-buahan atau sayur-sayuran, ya, sayur mayur. Kemudian dan hayawan, yaitu hewan. Hewan khususnya hewan darat itu ada yang dilarang untuk dikonsumsi. Kategorinya yang haram itu adalah hewan darat yang bertaring seperti harimau, macan, serigala, itu haram dimakan, ya. Kemudian hewan yang berkuku panjang dan makan dengan menggunakan cakarnya seperti elang, itu haram kita makan, ya. Kemudian hewan yang hidup di dua alam, seperti katak, itu haram untuk dikonsumsi. Kemudian babi, kemudian anjing, kemudian hewan yang mati dengan cara dicekik, kemudian hewan yang mati karena terjepit, dan hewan yang mati karena jatuh, kemudian hewan yang mati tidak disembelih atas nama Allah, ya. Itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Oke, kemudian kecuali hewan air, ya. Hewan yang berasal dari air itu hukum dasarnya adalah halal, bahkan bangkainya pun halal, seperti ikan, ya. Belalang itu halal hukumnya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh-contoh makanan yang halal untuk kita konsumsi. Yang pertama, dari jenis buah-buahan. Semua dari jenis buah-buahan itu hukumnya halal untuk kita konsumsi, ya. Kecuali memang dia menimbulkan mudarat, berarti dia tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu syarat dari sisi kebaikannya, ya. Kalau makanan tersebut tidak menimbulkan mudarat bagi tubuh manusia, maka dia boleh dikonsumsi. Yang kedua, jenis makanan dari lauk pauk hewani. Contohnya seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging rusa, ya, itu boleh kita konsumsi. Kecuali yang diharamkan yang sudah disebutkan tadi. Yang selanjutnya dari sejenis sayur mayur, ya. Ini sayur-sayuran boleh kita konsumsi. Kemudian sayur mayur seperti cabai, kemudian wortel, kentang, dan lain sebagainya, maka itu halal untuk kita konsumsi. Baik, kenapa sih kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi? Ada hal yang harus kita perhatikan ketika makan makanan yang hendak kita makan. Kenapa? Karena makanan yang kita konsumsi ini sangat berpengaruh kepada psikis kita maupun jiwa kita, ya. Pertama, kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan bergizi karena pertama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuatu yang Allah larang itu pasti Allah tidak suka. Sesuatu yang Allah larang itu pasti karena menimbulkan mudarat bagi kita. Jadi kalau kita meninggalkan apa yang dilarang Allah, otomatis Allah akan suka kepada kita, ya. Jadi tujuan hidup kita ini adalah untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, dikabulkan doanya. Orang yang mengkonsumsi makanan yang haram itu maka doanya bisa tertolak. Ada sebuah kisah ketika suatu hari Rasulullah melihat seseorang yang baru dalam musafir perjalanan, rambutnya panjang, acak-acakan, kemudian pakaiannya kusut, berantakan. Dia mengangkat kedua tangannya menengadahkan ke langit sambil berdoa, ya Robbi, ya Robbi. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doamu sementara makanan yang kau makan itu haram, minuman yang kau minum itu haram, pakaian yang kau pakai itu adalah haram. Jadi kita harus hati-hati mengkonsumsi makanan minum karena sangat berpengaruh kepada terkabulnya doa kita. Yang ketiga, orang yang mengkonsumsi makanan yang haram dan daging yang tumbuh dari makanan yang haram sama saja memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Kalian mau tidak memasukkan api ke dalam perut? Tidak mau kan? Oleh karena itu, maka kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman sehari-hari kita, ya. Yang keempat, makanan yang halal akan menjadikan fisik seseorang menjadi sehat. Ya, kalau dulu ada semboyan yang bunyinya di dalam tubuh yang
sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tapi ternyata itu terbantahkan. Kenapa? Karena ternyata banyak pencuri-pencuri zaman sekarang, orang-orang korupsi, penjahat-penjahat sekarang itu memiliki tubuh yang sehat, tetapi jiwanya ternyata tidak sehat. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh dari makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Ya. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi? Karena makanan yang halal dan bergizi itu dapat memenuhi kepuasan jiwa. Biasanya ketika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka itu akan berpengaruh kepada jiwanya. Biasanya dia akan gelisah, kemudian sering marah-marah. Maaf ya, kalau orang non muslim yang suka makan babi, suka makan anjing, itu pasti temperamen. Karena umat Islam itu semarah-marahnya umat Islam itu masih ada kontrolnya. Tapi kalau orang yang mengkonsumsi makanan yang haram itu biasanya dia kalau marah itu lepas kontrol ya, sangat emosional ketika marah. Kenapa? Karena itu konsumsi makanan yang mereka konsumsi itu berpengaruh kepada jiwa mereka ya. Oke, ya. Kita sudah selesai pada materi kita. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi, hukum halal dalam makanan dan minuman itu adalah sebagai berikut. Jadi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, halal dalam cara mendapatkannya. Tidak dengan cara mencuri, tidak dengan cara menipu, tidak dengan cara merampok, tidak dengan cara melakukan manipulasi atau pembohongan, tidak dengan cara lain yang tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, halal dalam hal zat atau substansi barangnya. Ya, memang makanan dan minuman itu secara zat memang sudah dihalalkan, bukan sesuatu yang diharamkan ya. Kalau yang sudah jelas substansinya haram itu seperti anjing, babi, homer, itu sudah jelas secara zat mereka adalah makanan-makanan yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Abu Dawud. Pada materi ini sebetulnya hadisnya banyak ya. Silakan nanti kalian lihat dan baca kembali yang ada di buku paket. Tapi pada tayangan materi ini Miss berikan satu, yaitu hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian kesimpulan yang ketiga, makanan yang halal dan haram sangat berdampak bagi diri seseorang baik dari sisi fungsi fisiologi maupun dari fungsi psikologis. Jadi kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan karena ini sangat berpengaruh kepada perkembangan tubuh kita dan perkembangan jiwa kita. Kesimpulan yang keempat, contoh makanan yang halal dari jenis hewan-hewan yaitu hewan darat, kecuali ada dalil yang mengharamkannya ya. Silakan nanti kalian buka Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan hewan air. Kemudian dari jenis tumbuh-tumbuhan yaitu buah-buahan dan sayur-mayur. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Miss sampaikan bisa kalian simak, dan pesan Miss untuk kedepannya harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Ketika kalian hendak jajan, silakan kalian lihat terlebih dahulu komposisi makanan tersebut atau minuman tersebut. Minimal kalian harus tahu komposisinya, apakah ada hal-hal yang diharamkan atau tidak. Kalau memang ternyata kalian tidak mengerti konsumsinya karena misalnya menggunakan bahasa lain yang tidak kalian pahami, maka sebaiknya kalian tinggalkan saja, karena sesuatu yang meragukan itu dianjurkan bagi kita untuk meninggalkannya. Oke, itu saja, lebih kurangnya Miss mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.